Deteksi dini perkembangan emosional merupakan kegiatan untuk menemukan secara dini adanya masalah perilaku emosional, autisme, dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas pada anak agar dapat segera dilakukan tindakan intervensi. Instrumen yang dapat digunakan yaitu kuesioner masalah mental dan emosional atau KMME, checklist for autism in toddlers, dan formulir gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH. Deteksi dini autis pada anak prasekolah bertujuan untuk mengetahui secara dini adanya autis pada anak. Alat yang dapat digunakan yaitu Checklist for Autism in Toddlers atau CHAT. Jadwal pemeriksaan dapat dilakukan secara rutin mulai usia 36 bulan sampai dengan 72 bulan. Adapun interpretasinya, resiko tinggi autis apabila jawaban tidak pada pertanyaan A5, A7, B2, B3, dan B4. Resiko rendah autis apabila jawaban tidak pada pertanyaan A7 dan B4, dan kemungkinan gangguan perkembangan lain apabila jawaban tidak pada pertanyaan A1 sampai dengan A4, A6, A8 sampai dengan A9, B1 dan B5. Yang dibutuhkan yaitu Checklist for Autism in Toddlers, alat tulis, 4 buah kubus atau balok, dan mainan. Langkah kerja. Saya tidak di sini ya, dan hari ini akan melakukan deteksi. Saya melakukan pemeriksaan secara lanjut. Saya ingin mengambil data anak. Nama anak, tanggal lahir, 18 Maret 2019. Aduh, ibu agak terlupa ya anak tanggal lahir nih. Jadi yang benarnya 18 Maret 2020. Berarti sekarang anak baru umur 20 bulan atau 1 tahun lebih, mau jalan 2 tahun ya ibu ya. Baik ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya sindrom autis pada anak ibu. Apakah sebelumnya ibu pernah mendengar tentang autis? Tidak Pernah ya ibu? Baik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi penyakit autis ini. Apakah ibu setuju dengan proses yang saya akan lakukan? Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk ibu. Yang pertama, apakah anak sering diayun-ayun atau diguncang-guncang? Iya. Iya. Apakah anak tertarik untuk memperhatikan anak lain? Iya. Macamnya dia sering melihat anak-anak dan tetangga, sering ya? Iya. Apakah anak Anda suka memanjat tangga? Tidak. Tidak. Oh iya, tadi kan ibu tadi saya tanya tentang keluhan, tadi ibu bilang anak ibu belum bisa memanjat tangga ya? Apakah anak petak umpet begitu atau sembunyi-sembunyi begitu? Bermain itu? Tidak pernah. Apakah anak Anda pernah bermain pura-pura, misalnya pura-pura memasak, pura-pura menelpon orang? Iya. Apakah anak pernah meminta atau tertarik pada sesuatu yang dia tunjuk? Contohnya dia mau tunjuk ini, dia langsung ambil. Pernah ya? Apakah anak menunjuk benda atau mengindikasikan tertarik pada sesuatu? Contohnya ini. Ada suka ini? Oh, dia suka.
apakah anak pernah bermain dan kecil, misalnya biji-bijian, contohnya ibu taruh kacang polong atau ibu taruh kacang hijau, diambil barang-barang yang kecil? Pernah ya? Ini, ada yang ambil ini. Sudah, ada yang mau ambil ini? Iya, ini mau dia punya buku-buku. Ini. Oh, ini. Apa ini toples? Baik, Ibu, berdasarkan perkembangan yang saya lakukan terhadap autis ini, saya akan menyampaikan hasil dari pemeriksaan tadi bahwa anak Ibu mengalami sedikit masalah. Jadi kalau bisa di rumah, untuk sementara masalahnya hanya tidak terlalu hal yang luar biasa, tetapi kalau bisa di rumah Ibu mulai merangsang anak supaya anak bisa kembali dalam perkembangan sesuai umurnya. Tapi kalau bisa juga Ibu ada kesempatan Ibu datang ke dokter anak untuk memeriksa anak. Ini kalau hasilnya ada yang jawabannya yang berarti atau jawabannya yang tidak sesuai, berarti anak ini mendapat bantuan seperti itu. Apakah Ibu ada pertanyaan lanjutan? Tidak. Sementara tidak ada. Tapi kalau memang dalam perjalanan waktu ada keluhan atau apa-apa, langsung menginformasikan kepada saya. Mungkin itu saja Ibu untuk kegiatan hari ini.